Alrighty. Menurut gua, selain baca buku, nonton video edukasi, course, denger podcast, nonton film juga termasuk bagus buat ngebantu lu ngembangin diri. Tapi tentunya dengan lu selektif dalam memilih film yang lu tonton. Lu punya 2-3 jam buat chills, relax, abis kerja keras, otak berasap, butuh cooling down. Nonton film ini bisa jadi opsi terbaik buat lu untuk stay productive and learning, tapi at the same time, relax, santai juga. Seru banget kan? Kalau lu selama ini ngelihat kegiatan nonton film pure buat entertainment karena ngincer jedar-jeder CGI action pertarungan, contoh sempurna buat ngegambarin apa yang barusan gue jelasin itu kayak film Marvel The Avengers, Iron Man, Tony Stark, Batman. Atau yang paling parah, lu nonton film karena pengen ngelihat adegan esek-eseknya. Ini sayang banget, lu ngelewatin sesuatu yang lebih penting yang sebuah film tawarkan, yaitu apa? Story, karakter development, moral cerita. Into the blistering wilderness of Shur, the man who walked with kings now walks alone. Seperti pepatah terkenal bilang, orang bego tidak belajar dari kesalahannya, orang pintar belajar dari kesalahannya, dan orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kalau lu pengen jadi orang bijak, nonton film. Karena lu bakal banyak belajar, dapat inspirasi dari tindakan-tindakan karakter di film yang lu tonton. Learning yang lu dapat tersebut terus berguna buat lu terapin juga di real life. Tapi ya tentunya kalau lu nonton filmnya bukan yang sampah. That's why di video kali ini gue mau sharing ke lu 10 judul film yang secara cerita karakter itu keren banget. Dan karena keren, film-film tersebut ngasih pengaruh positif ke mindset gue. Gue akan urutin judul filmnya dari 10 sampai 1. Tenang, no spoiler. Gue cuma bakal jelasin dikit tentang apa filmnya, sinopsis sedikit, dan kenapa film tersebut keren. Langsung aja kita mulai dari yang nomor 10 dulu, yaitu Gladiator. Kisah tokoh fiktif seorang jenderal pasukan Romawi kuno divisi utara Germania, Maximus Decimus Meridius, yang ceritanya dia ini dikhianati sama anak nggak tahu diri dari Emperor Romawi kuno pada masa itu, Marcus Aurelius. Nama anaknya Commodus, by the way. Kenapa sih Maximus ini dikhianati? Karena dia pria idaman banget dan disukai sama Marcus Aurelius, sang emperor itu sendiri. Commodus ini envy, iri, dan setelah dia ngebunuh bapaknya sendiri, dia juga ngebunuh keluarganya Maximus, anak sama istrinya, dan berusaha buat ngebunuh si Maximus juga, tapi gagal. Maximus kabur nyamar jadi budak, dan dari sinilah kisah balas dendam Maximus dimulai. Ini film bakal ngajarin lu pentingnya tetap buat stay strong, stay waras, tetap punya prinsip, anti menyerah di tengah penderitaan dan kezaliman yang hebat. Karena kebenaran at the end pasti selalu menang. Nomor 9, 12 Angry Men, atau kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia 12 pria yang marah. Apa yang dimarahin by the way? Jadi ini tentang 12 juri di suatu pengadilan yang harus mutusin bersalah atau enggaknya seorang anak remaja pria berusia 19 tahun yang dimana dia diduga ngebunuh ayahnya sendiri pakai pisau. Ini film buat kalian para Gen Z, Gen Alpha, generasi TikTok mungkin bakal terlihat boring banget karena adegannya full tentang 12 bapak-bapak yang berdebat mutusin itu bocah bersalah atau enggak selama 1,5 jam. But you can't prove it! Tapi cerita yang dibawain di sini strong banget. Dialog, percakapan, karakter tiap juri sempurna. Tiap juri punya perspektif masing-masing. Ada yang didorong sama egonya, pengen cepet-cepet balik pulang supaya dia bisa nonton pertandingan olahraga. Jadi itu bocah, saran dia mendingan diputusin bersalah aja biar cepet, kita nggak ribet. Ada yang kontra juga yang lebih punya hati nurani karena nggak tepat menurut dia untuk buru-buru ngambil keputusan. Lu bakal belajar pentingnya reasoning pakai otak di sini. Very recommended film. Nomor 8, Princess Mononoke. Kalau lu pecinta anime, Studio Ghibli, pasti tau lah semua film ini. Buat lo yang berpikir ini film kartun dengan cerita enteng buat bocah, salah besar. Ini film ada adegan pala terpenggal, no sensor. Kalau dari sisi cerita, gue yakin bocil yang nonton nguap-nguap bosen karena terlalu complicated buat dicerna. Gue suka banget sama karakter utamanya, Prince Ashitaka, ngikutin perjalanannya menuju barat naik rusa kesayangan buat nyembuhin tangannya karena ternodai sama kutukan jahat, terus terlibat di perseteruan antara dua kubu dan betapa dewasanya dia ngadepin itu. Ini film dengan cerita sehat, karakter keren yang juga wajib lu tonton. Citizen Kane. Ini film dirilis sebelum negara kita merdeka, sebelum Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ini film dirilis tahun 1941, waktu negara kita masih dijajah sama company. Gue pun sebelum nonton film ini gak expect bakal bagus atau gimana. Ya namanya juga film ultra jadul kan, tapi ternyata setelah kelar nonton, fix ini masterpiece banget. Ngalahin mayoritas film-film keluaran zaman sekarang, gue bisa dengan sangat pede bilang.
Ini film dibintangi, disutradarai, diproduksi, dan ditulis sama manusia jenius bernama Orson Welles. Zaman sekarang mana ada penulis, sutradara, pemeran utama merangkap jabatan, tapi ini film sukses, digadang-gadang sebagai film terbaik sepanjang masa. Jadi ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Charles Foster Kent, seorang raja media koran, nyeritain kisah dari dia masih bocil, terus dipungut, sukses, nyalonin diri jadi gubernur, terus tajir melintir sampai punya kebun binatang sendiri di rumahnya, tapi terlepas dari kekayaannya yang menyerupai Nabi Sulaiman, dia nggak bahagia. Nah, di sini lo bakal dapat pelajaran penting tentang kehidupan. Nomor 6, The Shawshank Redemption. Jujur ini film yang gue nggak pernah bosen nonton berulang kali. Semuanya sempurna gitu, dari mulai acting, ambience, atmosfer, karakter utama, karakter pendukung, dialog, story, pacing, semuanya klik menciptakan experience yang magical buat penikmat film kayak gue contohnya. Ceritanya tentang seorang banker yang dihukum penjara seumur hidup karena divonis bersalah ngebunuh istrinya, padahal bukan dia yang ngebunuh istrinya. Dan film ini menceritakan tentang gimana dia nyikapi ketidakadilan yang dialaminya tersebut. Selama di penjara dia ketemu beragam macam jenis orang, ada yang jadi temennya, ada yang jadi musuhnya. Dan dari sini nih, dari drama penjara yang dia alami, banyak banget ilmu kehidupan yang bisa lu gali. Semua dialognya tuh make sense, natural, nggak cringe dan absurd kayak film-film zaman sekarang. Does he look like a spider? No, more like a man. Climbs walls, shoots webs. Yeah, bingo. Out of his butt? Comedy. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Nomor 5, Dead Poet Society, sebuah film indah yang dibintangi sama aktor legendaris Robin Williams. Ini film bakal relate banget sama lo yang sekarang lagi menempuh pendidikan formal, sekolah atau kuliah. Kenapa gue bilang cerita di film ini powerful banget? Karena ini nyeritain tentang seorang guru yang dalam tanda kutip melawan arus, yang cara ngajarnya berlawanan sama mayoritas guru yang textbook, rigid, dan kaku. Jadi si guru ini yang diperanin sama Robin Williams intinya pengen setiap muridnya jadi dirinya sendiri, enggak termakan sama dogma masyarakat harus jadi dokter ntar kalau udah gede, atau jadi pilot, atau jadi PNS. Karena balik lagi, yang paling ngerti itu ya diri lu sendiri. Pentingnya insting, suara dari dalam hati untuk menjadi versi terbaik diri lu, bukan karena masyarakat atau society berkata bagus, lu terus brain dead berkata bagus juga. Lu harus selalu dengerin diri lu dulu dan tentuin berdasarkan insting lu tersebut. Ini film wajib lu tonton. Nomor 4, American Beauty, film yang sangat relate sama kehidupan bapak-bapak yang ngalami midlife crisis. Lu bakal nikah suatu saat kan, dan lu bakal ngalami midlife crisis juga. Jadi menurut gua nonton film ini dari sekarang akan menyelamatkan lu nanti pas midlife crisis itu datang. Pas lu udah punya istri, mungkin punya anak, punya karir kerjaan yang stable. Jadi ceritanya karakter utama di film ini, Lester Burnham, udah gak punya motivasi hidup gitu. Hidup menurut dia gak seasik masa muda yang liar dan penuh tantangan. Sekarang dia hidup udah kayak NPC aja, sekedar eksis dan menjalani rutinitas yang boring. Sampai akhirnya dia jatuh cinta sama teman anaknya yang juga cewek. It's the weirdest thing. I feel like I've been in a coma for about 20 years. And I'm just now waking up. Lah kan udah nikah, dia udah punya anak istri, emangnya boleh suka sama cewek lain? Apalagi yang masih muda lagi. Makanya tonton dulu, lu bakal ngerti why. Oke, sekarang kita udah masuk 3 besar. Nomor 3 ini gue yakin lu udah sering banget dapet referensi dari channel-channel menjadi pria sejati, Fight Club, yang dibintangi sama Brad Pitt dan Edward Norton. Karakter utamanya si narator yang diperanin sama Edward Norton itu karyawan kantoran yang udah bosen hidup istilahnya. Mirip-mirip ngalamin kayak yang di film sebelumnya kita bahas, American Beauty. Si narator ini ngerasa kok hidup gue gini amat ya, meskipun sebenarnya dia ini nyaman secara kehidupan, punya kerjaan, tinggal di apartemen full furnished, tapi ngerasa ada kekosongan gitu di hatinya. Sampai ketika si narator ini ketemu sama sosok Tyler Durden yang diperanin sama Brad Pitt, yang menurut si narator ini, Tyler Durden itu pria idaman banget, alpha male sigma sejati pokoknya. Dan gara-gara kenalan sama Tyler Durden inilah hidup si narator mulai berubah. Kenapa gue tempatin ini film di jajaran 3 besar? Karena relate banget sama penderitaan psikologis yang kita alami sebagai seorang cowok.
BTW ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, Fight Club, tapi gue belum baca, mungkin kedepannya bakal tertarik buat baca juga. Nomor 2, Rocky. Gue udah pernah buat juga videonya ngebahas perjalanan hidup yang bisa diambil dari film spektakuler yang satu ini. Ini film wajib banget lu tonton karena lagi-lagi sangat relate bagi kehidupan seorang cowok. Cerita di film Rocky ini menceritakan tentang kisah hidup Rocky, karakter utamanya sebagai petinju lokal nggak terkenal tapi ada bakat, tapi dia gagal ngelihat bakatnya ini, makanya hidupnya belangsak. Yang dapat kesempatan chance buat sparring sama petinju top juara dunia Apollo Creed namanya. Ini pertandingan hiburan doang sebenarnya, tapi buat Rocky yang hidupnya belangsak pengen ngerasain juga hidup layak, derajatnya naik, ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Gara-gara itu dia latihan setiap hari kayak binatang supaya nanti at least dia bisa ngasih perlawanan ke sang juara dunia Apollo Creed. Ini film perjuangan yang menggugah emosi banget. Jangan karena ini film rilis tahun 1976 lu jadi nggak tertarik nonton gara-gara jadul. Tonton dulu, lo dijamin bakal langsung tenggelam ke dalam ceritanya begitu nonton. Number 1, terbaik dari yang terbaik, trilogi The Lord of the Rings, sebuah adaptasi fenomenal dari series novel yang fenomenal juga karya J.R.R. Tolkien. Masih kepikiran gue sampai sekarang kata-katanya Gandalf di film pertamanya Fellowship of the Ring. Yang harus selalu kita tentuin adalah mau dipakai untuk apa waktu yang kita punya. Ceritanya solid, karakter semua keren, penulisan brilian, apalagi ada karakter namanya Aragorn di sini yang banyak video YouTube ngebahas kalau si Aragorn ini adalah wujud ultimate dari seorang pria sejati. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. Lord of the Rings ini 3 film dan masing-masing film durasinya lebih dari 3 jam. Dan kalau di total itu 3 film tersebut durasinya 11 jaman. Gila, lama banget kan? Tapi sangat amat worth it, sempurna di segala sisi. Ini film perjuangan dan pentingnya networking, punya relasi yang tepat supaya lu pun bisa sukses, bisa naik. Dimana karakter utamanya si Frodo bersama kawan-kawannya Hobbit dibantu ras lain, elf, manusia, dwarf, berpetualang ngebawa cincin terkutuk buat dimusnahin di gunung berapi Mount Doom. Pokoknya wajib tonton minimal sekali seumur hidup. Komen kira-kira apa pendapat lo tentang film-film tersebut. Mungkin lo udah nonton beberapa diantaranya, atau satu diantaranya, atau mungkin semua yang udah tonton juga. Dan juga like video ini, share, dan subscribe buat lo yang belum subscribe this channel. Jangan lupa gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen, sebuah bacaan wajib buat lo yang pengen berhenti total dari kebiasaan kotor PMO yang mengganggu hidup lo sekarang. Gue juga ngadain konsultasi one-on-one melalui video call atau email. Lo bisa cek link di deskripsi untuk gimana cara apply dan how to-nya. Itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, my friend. Peace.